Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 SMPT Darul Quran yang Pak Mutakin banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan yang pertama di semester yang kedua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini materi kita di kelas 9 akan masuk pada bab ke-8, bab ke-7 yaitu beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa Pak Mutakin mengingatkan kepada kalian untuk selalu melaksanakan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Dan jangan lupa, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah, semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Oke, terima kasih anak-anakku. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian iman kepada qada dan qadar. Nah, Pak Mutakin taruh sini. Nah, namun sebelum kita membahas pada iman kepada qada dan qadar, mari kita mengulangi materi sebelumnya di semester 1 tentang iman. Masih ingat anak-anak iman? Iman itu secara bahasa berarti percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman berarti diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Iman kepada qada dan qadar ini adalah merupakan rukun iman yang terakhir atau rukun iman yang ke-6. Ya, rukun iman pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, hari kiamat, dan juga iman kepada qada dan qadar. Nah, sekarang pengertian qada secara bahasa atau etimologi artinya adalah memutuskan atau menetapkan. Sedangkan dari segi istilah, qada berarti keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali itu apa? Yakni sebelum Allah menciptakan semua makhluk. Sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Allah sudah memberikan qada, sudah memberikan keputusan atau ketetapan. Ya. Kemudian pengertian qadar dari segi bahasa berasal dari kata qadaro yang artinya memutuskan suatu perkara atau hal. Sedangkan dari segi istilah, qadar adalah keputusan Allah yang telah terjadi terhadap makhluknya. Jadi qada itu adalah ketetapan Allah semenjak zaman azali, ya. Sedangkan qadar adalah keputusan Allah yang telah terjadi. Kemudian qada dan qadar itu disebut juga dengan takdir. Nah, sekarang bagaimana pengertian beriman kepada qada dan qadar? Yaitu percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, keputusan, ketetapan atas semua makhluknya, baik manusia, jin, hewan, tumbuhan, ya. Termasuk segala sesuatu, meliputi semua kejadian yang menimpa seluruh makhluk hidup. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia, sudah ditentukan kapan lahirnya, kemudian nanti dia jodohnya siapa, kemudian dia meninggal usia berapa, itu sudah ditentukan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pohon katakanlah ya, ini nanti daunnya akan mengering, jatuh pada hari keberapa dan sebagainya. Nah, termasuk manusia dan benda-benda alam, benda-benda lain di alam semesta. Nah, sekarang dalil nakli atau dasar hukum terkait qada dan qadar. Sebelumnya ada banyak, namun hanya satu saja yang Pak Mutakin ambil. Yang pertama yaitu qada berarti hukum atau keputusan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam surat An-Nisa ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang artinya adalah, maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Berarti qada di sini berarti hukum atau keputusan. Yang kedua, qadar berarti ketentuan atau kepastian. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Mursalat ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Yang artinya, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Kemudian yang ketiga, takdir berarti aturan atau ketetapan, sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat yang ke-49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Yang artinya adalah, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Matahari itu berputar ya pada porosnya itu karena ketentuan atau aturan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang ketiga, hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Qada merupakan ketentuan, kehendak, kemauan atau ketetapan Allah yang akan terjadi. Sedangkan qadar adalah perwujudan dari kehendak atau ketetapan yang telah terjadi. Nah, sekarang ibaratnya qada itu kalau kita hubungan dengan manusia, contoh Pak Mutakin punya qada dan qadar. Qadanya apa? Qadanya itu, oh saya besok liburan pingin berniat pergi ke pantai atau pergi ke rumah orang tua, pergi ke tempat saudara. Itu adalah niat, ketentuan, kehendak, kemauan. Dan qadarnya itu adalah perwujudan. Oh ternyata pas liburan ya Pak Mutakin berangkat. Nah itu berarti qadarnya Pak Mutakin berangkat, ketetapannya. Akan tetapi ya kalau tidak berangkat, mungkin karena musim pandemi, masih banyak virus COVID-19, ya mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan oleh Allah dari penyakit, amin ya rabbal alamin. Nah, maka tidak jadi. Nah, kemudian yang kedua, seorang ahli tafsir Al-Quran, Imam Ar-Raqib mengatakan, Allah menakdirkan segala sesuatu dengan dua macam cara. Yang pertama adalah memberikan kudrah atau kekuatan kepada segala sesuatu. Dan yang kedua adalah membuat segala sesuatu dengan ukuran tertentu, dengan cara-cara tertentu menurut kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut Imam Ar-Raqib, Allah memberikan satu kekuatan kepada segala sesuatu, manusia, hewan, tumbuhan, makhluk hidup yang lain. Contoh manusia, Allah memberikan kekuatan satu dengan yang lain berbeda.
ada yang punya kekuatan mungkin badannya kekar, mengangkat beban berapa kilo dia mampu. Ya, kemudian ada orang yang mungkin hanya mampu mengangkat 10 kilo saja. Ya. Kemudian yang kedua, Allah membuat segala sesuatu dengan ukuran tertentu. Mungkin kuat-kuatnya orang itu ketika usia 20 sampai 50. Ya, usia 50 tahun ke atas jangankan untuk mengangkat benda, ya, berlari saja susah, berjalan pun juga susah. Ya, kadang nafasnya sudah mulai ngos-ngosan. Itu adalah apa? Adalah ada ukuran tertentu yang menurut kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang keempat, macam-macam takdir. Takdir dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah takdir mubrom. Mubrom itu artinya sesuatu yang sudah pasti. Ya, sudah pasti. Dalam Al-Quran dijelaskan di surat Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya maaf, apabila telah datang waktunya ajal bagi seorang manusia atau umat, maka tidak bisa diundurkan ataupun tidak bisa dimajukan barang sedetik pun. Nah, takdir mubrom adalah qada dan qadarnya Allah yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah oleh manusia. Contohnya jenis kelamin, lahir, hidup, dan mati itu adalah sudah kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu lahirnya hari apa, bulan apa, ya. Seorang dokter hanya bisa memprediksi saja. Oh, ini nanti HPL-nya, hari prediksi lahir, tanggal sekian, bulan sekian, ya. Oh, ternyata sebelum waktunya atau ketika sudah ditentukan waktunya kok belum lahir. Nah, itu karena apa? Dari takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian seorang pun juga seperti itu, ya. Ada orang yang ada yang baru lahir sudah meninggal, ada yang masih masa anak-anak sudah meninggal, ada yang sudah remaja sudah meninggal, ada yang bahkan sampai usia tua pun belum meninggal, ya. Ada yang lama sakit belum meninggal, yang sehat justru banyak yang meninggal. Nah, sekarang itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ya, manusia juga harus tetap berusaha untuk menjaga kesehatan, jangan sembrono. Alah, sekarang meninggal, besok meninggal, ke sekolah nggak usah pakai masker ah. Kalau terkena penyakit ya biarkan, nggak masalah, itu takdir Allah. Salah seperti itu, ya. Nah, itu namanya adalah takdir mu'allak. Nah, apa itu? Yaitu mu'allak artinya sesuatu yang digantungkan atau ditunda. Takdir mu'allak adalah qada dan qadarnya Allah yang masih digantungkan pada usaha atau ikhtiar manusia jika Allah mengizinkan. Makanya kalau takdir mu'allak itu manusia ada ikut campur tangannya. Seperti apa? Pandai. Orang pandai itu bukan takdir dari Allah, bukan. Kenapa? Karena kita berusaha, kita belajar, kita rajin membaca, kita rajin mencari referensi, ya. Akhirnya apa? Jadi pandai. Kalaupun tidak pandai, berarti Allah belum mengizinkan, ya. Tetapi itu adalah usaha kita untuk mencapai kepintaran atau kepandaian, yaitu dengan belajar. Orang sehat, ya. Sekarang musim penyakit, musim Covid, ya. Kamu tidak pakai masker, tidak mencuci tangan, tidak menjaga jarak, ya. Allah, itu semua dari Allah. Kalau takdirnya sehat ya sehat. Nah, sehat itu adalah takdir dari Allah, tetapi ada ikhtiar manusia, usaha manusia untuk mencapai atau meraih kesehatan tersebut. Seperti kaya, kemudian memiliki pergaulan yang baik dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang bisa Pak Muntakin sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya, apabila ada yang bertanyakan, silakan bertanya di grup WhatsApp. Mari kita tutup dengan doa belajar dan doa kafaratul majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Tadi saya Pak Mutakin mengucapkan mohon maaf, wal afu minkum wa wal muwaffiq lakum thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.